Perkenalkan, nama saya Dina Rade Karolin Panjaitan dari 12 IPS 2 Presensi 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang Revolusi Filipina. Revolusi Filipina. Revolusi Filipina biasa disebut dengan people power atau kekuatan rakyat. Apa itu people power? People power adalah istilah bagi suatu gerakan aksi demonstrasi massal yang ingin menggulingkan kekuasaan presiden secara paksa. Upaya gerakan ini dilakukan dengan cara aksi demonstrasi massal yang melibatkan banyak rakyat turun ke jalan. Tujuan aksi ini adalah memaksa presiden melepaskan jabatannya yang dianggap telah melanggar konstitusi negara atau penyimpangan atau berbahaya bagi negara. Latar belakang. Pada masa pemerintahan Ferdinand Marcos, Filipina mengalami krisis ekonomi dan politik. Krisis ekonomi dan politik di Filipina menumbuhkan gelombang perlawanan dari masyarakat dan golongan oposisi. Siapa sebenarnya Ferdinand Marcos itu? Ferdinand Edwin Marcos adalah presiden ke-10 Filipina dan sebagai presiden pertama yang terpilih menjabat selama 2 periode berturut-turut. Kronologi. Masyarakat Filipina melakukan pemilu untuk menggantikan Ferdinand Marcos dengan presiden yang baru. Pada tanggal 21 Agustus 1983, terjadi pembunuhan terhadap Benigno Aquino Jr. yang merupakan pemimpin golongan oposisi Filipina. Benigno ditembak saat kembali dari pengasingannya di Amerika Serikat. Peristiwa penembakan Benigno Aquino Jr. membangkitkan perlawanan golongan oposisi di seluruh pelosok negeri. Bahkan, sebagian sekutu pemerintahan berbalik untuk melawan Ferdinand Marcos. Pada tahun 1986, Ferdinand Marcos yang disudutkan oleh krisis ekonomi dan politik dalam negeri meminta mengadakan pemilu presiden secepat mungkin. Golongan oposisi dan masyarakat anti Ferdinand Marcos menyatukan kekuatan untuk memenangkan Corazon Aquino dalam pemilu ini. Pada pemilu 1986, Ferdinand Marcos melakukan intimidasi dan kecurangan terhadap suara masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan kemarahan golongan oposisi dan rakyat Filipina. Mereka menganggap bahwa Ferdinand Marcos telah melakukan pengkhianatan terhadap demokrasi dan kemanusiaan di Filipina. Pada tanggal 22 hingga 25 Februari 1986, masyarakat Filipina melakukan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menolak hasil pemilu. Demonstran berkumpul di EDSA yang merupakan pusat politik di Filipina. Demonstrasi yang berlangsung secara damai ini pada akhirnya mampu menggulingkan rezim Ferdinand Marcos. Pada tanggal 25 Februari 1986, Cory Aquino dan para pendukungnya mengumumkan berakhirnya kediktatoran di Filipina dan gerakan people power tanpa pertumpahan darah yang telah menang. Dampak people power. Yang pertama, people power di Filipina menunjukkan bahwa transisi demokrasi juga merupakan transisi menuju kehormatan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua, terjadinya adopsi konstitusi 1987. Yang ketiga, penghapusan undang-undang yang dianggap represif pada rezim sebelumnya. Yang keempat, adanya pemulihan kebebasan pers sejak people power berhasil di Filipina. Yang kelima, adanya subordinasi militer ke pemerintahan sipil, meskipun ada beberapa upaya kudeta yang dilakukan selama pemerintahan Corazon Aquino. Fakta-fakta people power di Filipina 1986. Yang pertama, people power yang terjadi di Filipina pada 1986 menyatakan bahwa rezim Ferdinand Marcos memimpin secara diktator dan kerap melakukan tindakan represif terhadap aktivis dan oposisi. Yang kedua, di bawah kepemimpinan Marcos, Filipina memiliki utang sebesar 25 miliar dolar Amerika tahun 1983. Yang ketiga, mantan senator Benigno Aquino Jr. atau pemimpin golongan oposisi Filipina dibunuh pada 21 Agustus 1983. Yang keempat, Ferdinand Marcos dianggap melakukan kecurangan pada pemilu 1986 yang memenangkannya kembali menjadi presiden pada tahun 1986. Yang kelima, kekuasaan diktator Marcos didukung oleh Amerika Serikat yang sangat kuat dan
dan didukung oleh militer, anggota Kongres, Senat, dan koloninya. Yang keenam, standar hidup rata-rata orang Filipina juga jauh lebih baik daripada sebelum hukum perang. Yang ketujuh, gerakan massa yang dikenal sebagai revolusi kekuatan rakyat tidak hanya penting bagi transisi demokrasi di Filipina, melainkan juga menjadi inspirasi bagi gerakan massa berikutnya yang mengarah pada transisi demokrasi lebih lanjut di seluruh dunia ketiga dan bekas blok komunis di timur Eropa dan Uni Soviet. Kedelapan, people power di Filipina berdampak pada gerakan demokrasi di beberapa negara seperti Taiwan, Korea Selatan, dan beberapa negara di Asia yang menerapkan asas demokrasi, termasuk Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.